Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah siang Ramadan. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah siang hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita masuk bulan Ramadan, ya, di mana bulan Ramadan ini kasih sayang Allah diberikan kepada kita melebihi bulan-bulan yang lain. Hadirin, kita butuh kasih sayang Allah. Yang kasih sayang Allah ini itu unsur utama perekat antara kita dengan orang-orang dekat kita. Kalau perekat sekat ini diambil, maka orang yang paling dekat bisa menjadi lawan sengit kita. Sehingga rekayasa akal itu tidak berguna saat jalinan sekat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Kalau percaya adanya Allah itu sudah final, sudah selesai. Sebab orang musyrik itu percaya Allah pencipta semesta ini. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi, jawabannya la yaqulun Allah. Jawaban pasti Allah yang menciptakan. Tapi mereka tidak masuk kategori mukmin, orang yang menaruh percaya kepada Allah. Sebab Allah punya wewenang, yang wewenang ini memberikan standar penyelamat. Sebab manusia tidak bisa selamat dengan akalnya. Kalau hanya akalnya bisa menyelamatkan, itu ya, Fir'aun itu orang yang memiliki kelengkapan untuk bisa selamat. Maka la tahunullaha war rasul, jangan kamu mengkhianati apa yang Allah amanatkan, apa yang Rasulullah amanatkan. Amanah apa ini? Standar kehidupan. Wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati apa yang Allah percayakan. Kita punya orang-orang dekat, bisa anak, bisa istri, bisa yang lainnya. Nah, di situ harus diberlakukan standar perlakuan Allah. Wa'lamu, ilmu ya. Kamu tidak akan mampu merubah manfaat jadi bahaya atau bahaya jadi manfaat. Ya. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa Allah lah yang mensekat, yang mendindingi, ya, baik antara seseorang bainal mar'i,
wa qalbihi, dan buah hatinya. Kekasih bisa menjadi lawan, lawan yang sengit bisa jadi orang dekat. Kenapa? Kalau sekat ini ya diambil oleh Allah. Maka amanah larangan, amanah perintah harus kita jaga ya dengan penjagaan yang ekstra ketat. Maka diturunkan ya di dalam bulan Ramadan ini pembekalan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang kau puasai itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berisi apa? Informasi bahaya, informasi selamat. Yang membahayakan sudah dikasih pemberitahuan larangan. Yang menyelamatkan sudah dikasih pemberitahuan perintah. Makanya percaya itu kan berita. Maka hudan linnas, petunjuk secara khusus untuk manusia. Jadi hubungan antar kita ini itu ada pembekalan Al-Qur'an. Di antaranya apa? Puasa itu pembekalan itu ya. Kalau jasad dikasih makan materi. Itu ya. Kalau jasad dikasih sandang materi. Kalau jasad dikasih papan rumah materi. Tapi kalau rohani gimana? Tidak bisa diselesaikan dengan teknologi manusia. Sebab ini hanya wewenang Allah. Nah, makanya diturunkan puasa kan kontras itu. Kalau fisik dikasih konsumsi makan, kalau fisik dikasih sandang. Nah, demikianlah makanan rohani itu taat. Makanya kita mengenal sakit fisik, ada sakit rohani. Keresahan itu di mana? Di hati kan. Kekalutan itu di mana? Di hati. Itu ya, di tempat yang paling nyaman sekalipun Allah bisa membuat seseorang kalut. Di tempat yang paling tidak aman Allah bisa membuat seseorang tenang. Mari kita buktikan. Allah bisa membahagiakan yang miskin tanpa harus memberi kekayaan. Tapi Allah bisa menyengsarakan orang-orang yang kaya tanpa harus mencabut kekayaannya. Kenapa? Yang disempitkan, yang dilapangkan itu hati. Maka ajaran puasa itu justru menghentikan makan, menghentikan minum. Bukan selamanya, ada waktu-waktu tertentu. Maka dari 12 bulan itu diambil hanya 1 bulan. Itu konsumsi ruh itu. Yang dilarang itu kalau dijalani, dilakukan itu racun, limbah. Seperti halnya limbah ini kan harus dikeluarkan dari tubuh. Ada limbah yang sifatnya ruh. Keresahan itu limbah rohani itu. Kesedihan, permusuhan, kebencian, itu limbah-limbah ruh itu. Tidak bisa dihilangkan dengan hiburan. Tidak bisa ke dokter, tidak bisa. Tapi harus diajak kepada hubungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, hudan linnas itu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu disebut ar-ruh. Wa kadzalika anzalna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kuturunkan ruh. Jadi bukan ruh yang ditiupkan, tapi ruh yang diturunkan. Ya, ada sandangan yang sifatnya sandangan bukan hasil rajutan produsen kain, bukan. Ya bani Adama qad anzalna ilaikum libasan. Hei anak manusia, hei anak Adam, kuturunkan baju. Baju kok diturunkan, baju apa ini? Ajaran Islam itu baju yang bisa menutupi badan untuk kehangatan. Tapi kehangatan ini kan juga kehangatan ruh. Banyak hari ini orang kepanasan, namun tinggal di rumah-rumah mewah.
Banyak orang yang kelaparan, tapi di dalam kekayaannya. Hari ini berperang itu negara kaya itu, tapi kok masih berebut makanan, masih berebut kehidupan. Kenapa? Itu miskin jiwa. Kenapa? Tidak pernah dikasih konsumsi ajaran Islam. Makanya hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu ruh yang diturunkan, yang memberikan nilai bobot ruh kedua. Nah, kalau ruh yang sudah hidup, binatang hidup. Tapi apakah binatang dikasih standar hukum? Kan enggak kan? Padahal binatang juga punya kebutuhan seperti kita, senang lawan jenis, butuh papan, butuh makanan, butuh minuman. Tapi yang dikasih ajaran hanya manusia. Maka wabayinatin minal huda wal furqon, penjelas. Jadi larangan itu ada penjelasannya, perintah pun ada penjelasannya. Makanya dikasih alat-alat untuk menerima penjelasan. Maka dikasih telinga punya daya dengar, dikasih mata punya daya lihat, dikasih akal pikiran punya daya fikir. Supaya apa? Bisa komunikasi dengan Allah. Makanya hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini kita dilatih selama sebulan. Nanti kita gunakan pada tahun berikutnya. Jadi bukti puasa itu diterima bukan sekedar Idul Fitri selesai, menuju Ramadan tahun depan. Kalau kendali nafsu kita ini ya bukan pengkendali diri perbuatan kita, itu gagal berarti. Bagaimana kalau ingin tidak ingin kita ini disetandati hukum Al-Quran, bukan tidak mengingini ya, cintai dengan cara Al-Quran. Kalau mencintai bukan dengan cara Al-Quran, wah kita dikuasai oleh apa siapa yang kita cintai. Sehingga orang cinta itu tidak usah digoda setan, orang benci itu tidak usah digoda setan. Di saat yang sama saya mencintai harta, saya benci kalau harta itu hilang. Ibaratnya ya dua sisi satu keping mata uang. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita pahami puasa itu proteksi, bentuk perlindungan, jaminan aman supaya manusia tidak dikuasai nafsunya, tapi manusia bisa menguasai nafsunya. Dalam konteks ini Ibnu Athaillah merangkum dalam bahasa hikmah ya. Yang bahasa hikmah bunyinya apa? Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nafsiyatuka biyadi. Dalam hikmah yang nomor 236 ya. Idza alimta, hei manusia, kalau kamu tahu anna syaitana, bahwa setan itu la yaghfulu anka, tidak pernah lengah dari menggoda kamu. Jadi setan itu waspada untuk menggelincirkan manusia, sementara manusia tempatnya apa? Lali kan, sehingga kewaspadaannya hilang. Manusia itu wadahnya apa? Salah. Kenapa? Lupa pembekalan, makanya tindakannya salah. Berbuat tanpa pembekalan, benernya itu salah, apalagi salahnya kan itu. Maka bagaimana caranya? Fala taghful anta, maka kamu jangan pernah lengah memperhatikan ya amman nasiyatuka biyadihi, dari Allah, yang di tangan Allah itu keluarnya katup nyawa kita. Jadi ubun-ubun kita ini itu di tangan Allah. Hadirin rahimakumullah, berarti apa? Kalau kamu tidak mewaspadai Allah, bahaya itu. Itu ya. Bagaimana mewaspadai Allah? Allah itu punya peringatan. Yang dilarang itu peringatan, bahaya, jangan kau lakukan. Yang diperintah itu peringatan, bahaya, jangan kamu tinggalkan ya. Mana yang kita waspadai? Mewaspadai setan iya, tapi tidak kalah penting mewaspadai nafsu kita.
Itu ya. Sebab nafsu hasrat ini, hasrat keinginan tidak bisa hilang. Manusia punya keinginan. Malah disebutkan di dalam Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu tidak perlu digoda setan itu. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia li hubbil khairi, buat cinta dunia lasyadid, itu teramat sangat manusia. Orang cinta butuh digoda enggak? Enggak butuh. Di saat saya mencintai, saya tidak suka kalau yang saya cintai itu meninggalkan. Benci berarti kan. Maka bagaimana caranya? Suka tidak suka kamu itu dikemas. Jangan nyukai yang dilarang. Yang dilarang jangan disukai. Yang diperintah itu cintai. Karena di sana keselamatan kamu. Itu ya. Maka kita jangan sampai berkhayal bisa selamat hanya dengan akal. Kalau bisa selamat hanya dengan akal, binatang itu tidak punya akal. Jangan kita berkhayal bahwa rezeki, keselamatan itu kan rezeki, hanya disandalkan dengan akal. Kalau keselamatan, rezeki keselamatan itu hanya milik orang berakal, bagaimana binatang? Itu ya. Sehingga kalau rezeki itu diletakkan pada akal, banyak binatang yang akan musnah. Kenapa tidak punya akal dia? Maka akal ini mari dibimbing dengan bimbingan wahyu. Yang dilarang jangan kau akali, bikin larangan. Yang diperintah jangan kau akali, bikin perintah. Sudah ada perintah larangannya. Di sanalah sistem pengendalian itu. Mana yang diwaspadai? Setan? Iya. Tapi tidak kalah penting kita mewaspadai hasrat suka tidak suka kita ini. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, hei Rasulullah, ayun nasi khair, manusia terbaik itu siapa? Yusuf, manusia terbaik itu Yusuf. Apa dasar Rasulullah? Dia itu seorang nabi, putra seorang nabi, ya, putra seorang nabi, putranya seorang nabi dari jalur Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf nabi, putranya Nabi Yakub dari Ishak dari jalur Nabi Ibrahim. Kakek buyutnya itu orang-orang pilihan itu kan. Tapi kalau namanya nafas, daya mencintai, daya membenci, itu semuanya bisa dipengaruhi tanpa setan. Makanya ya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami yang menciptakan manusia dan kami paling tahu ajakan bisikan nafsunya. Kalau setan itu di luar, tapi nafsu kita di dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wan nas itu siapa? Ya hasrat keinginan kita itu. Makanya setan itu dibelenggu. Kenapa lemah? Kenapa kok lemah? Umpannya itu dikemas dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Ini halal, tapi tidak boleh dikonsumsi. Ada waktu, tidak boleh. Minuman halal, istri kita halal, tapi ada waktu untuk bisa menikmati sebuah kenikmatan. Itu kalau 1 bulan itu mendominasi 12 bulan, itu puasa kita berhasil. Dan itu power dari dalam itu ya. Kenapa contohnya Nabi Yusuf? Biasanya orang kan gini, kalau leluhurnya orang baik, secara genetika keturunannya baik. Tapi di dalam masalah ini daya tarik manusia semuanya rentan. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf itu dijebak untuk selingkuh, melakukan perzinahan. Bagaimana suasana lingkungannya ini? Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu ditutup. Jadi Nabi Yusuf itu dijebak. Siapa yang jebak ini? Bukan wanita jalanan ini. Itu istrinya pejabat tinggi Mesir, Menteri Keuangan Mesir. Itu ya. Nabi Yusuf masih muda, masih belia. Itu ya. Berarti apa? Libidonya kuat itu. Terus disebutkan suasana kejiwaannya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik kuat,
Yusuf juga tertarik, daya tarik tidak usah digoda setan. Itu ya, hadirin rahimakumullah, dikecualikan laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia tidak melihat langsung daya-daya ibadah. Burhan itu bukti kuat. Jadi ibadah-ibadah ketaatan kita, puasa, sholat, sedekah itu akan muncul dalam kondisi muslim mendapatkan ancaman keimanannya. Hadirin, itu kontrol dari dalam. Kontrol yang disebabkan oleh ibadah-ibadah Islam. Maka puasa itu sertakan, bukan puasa saja, seluruh ketaatan yang kita jalani sertakan jaminan garansinya. Bagaimana kita membuktikan? Lu gampang. Itu ya. Yang mengalahkan Israel itu siapa? Hamas itu. Hamas itu bukan negara itu, gerilyawan perlawanan, penguasa di Gaza ini. Bukan Palestina seluruhnya ini. Itu ya, itu yang melawan Israel. Banyak yang meragukan kekuatan apa yang kau miliki. Itu ya, tapi sampai perang berapa ini? 1 tahun lebih itu. Padahal perang itu harus punya negara kuat, negara kaya. Dari mana pondonya Hamas? Kalau bukan power dari dalam ini. Yang bisa mengalahkan Uni Soviet itu bukan Amerika. Yang mengalahkan Uni Soviet itu siapa? Mujahidin Afghanistan. Mujahidin Afghanistan itu bukan negara. Itu faksi perlawanan muslim terhadap penjajahan Uni Soviet. Perang 20 tahun, NATO 20 negara. Berarti penasihat militernya itu minimal 20 jenderal. NATO kalah, perang dengan siapa? Taliban. Taliban itu bukan negara. Itu faksi perlawanan gerilyawan. Power itu ada, power itu ada. Yang mengalahkan PKI di negeri kita ini, PKI 48 dengan dukungan support langsung Uni Soviet, PKI 65, 66, RRT, siapa yang mengalahkan? Ya faksi-faksi santri itu. Dengan apa? Dengan angkatan bersenjata kita. Ini sudah terbukti, banyak bukti ini. Tapi kita kan masih meragukan kan sistem pengendalian Islam. Jadi kalau nafsu itu diumbar, itulah kelemahan. Tapi kalau nafsu hasrat ingin kita ini bukan dihilangkan, dikasih salurannya, itu kuat. Maka Nabi Yusuf yang asalnya umpamanya magnet itu mendekat, ini ada kekuatan yang menjauh. Disebutkan dalam Al-Quran, fastabaqal bab. Fastabaqal bab. Keduanya berlari menuju pintu. Yang satu ingin keluar dari jebakan pintu, sementara yang lain ingin menghalangi Nabi Yusuf keluar dari pintu. Lolos Nabi Yusuf. Maka di depan ambang pintu ada tuannya. Itu ya, ditimbulkan sayang di dalam hatinya. Bagaimana saya mengkhianati tuan saya, sementara ya waqad ahsana bi mathwaya, tuan saya itu yang selama ini mendidik saya, tidak mungkin saya khianat. Itu muncul dari dalam kekuatan itu. Itu diantaranya. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Yusuf ketika lolos bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mampu membebaskan naluriah jiwa saya dari tekanan jahatnya. Saya tidak bisa ya. Illa marrohima rabbi, kecuali hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita banyak contoh di dalam Al-Quran. Itu ya, di tempat yang sama, alatnya sama, waktunya bersamaan. Itu ya. Di mana itu? Ketika Nabi Musa dikejar, saat masuk ini atas perintah Allah. Pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Perintah kan? Ketika kita mengambil tindakan, perintah siapa? Ketika saya tidak melakukan sebuah tindakan, itu larangan siapa? Ini jaminan selamat ini. Maka Fir'aun ngejar, siapa yang memerintah Fir'aun ngejar Nabi Musa masuk lautan itu? Nafsunya. Maka nafsu ini tidak boleh jadi pengendali kegiatan-kegiatan kita, tapi harus dikendalikan oleh perintah larangan Allah. Itu power itu. Siapa yang memerintahkan laut terbelah? Allah yang menciptakan air lautan. Siapa yang memerintahkan laut itu kembali? Ya Allah.
Maka jangan sampai kita ini punya anggapan bisa merubah bahaya tanpa caranya Islam, bisa menghadirkan selamat tanpa caranya Islam. Mari kita buktikan garansi itu. Garansi itu jaminan diletakkan sejauh mana kita menjauhi larangan, sejauh mana kita percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu latihan apa? 1 bulan ini nanti berhasilnya bukan Idul Fitri. Itu ya. Nanti berhasilnya menuju Ramadan tahun depan kalau nafsu ini terkendali, terlatih dengan pelatihan-pelatihan syariat, maka di sanalah kekuatan akan dimunculkan. Hadirin rahimakumullah, sehingga Nabi Yusuf ketika lolos, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bilsu illa marrahima rabbi. Sesungguhnya ya saya tidak mampu membebaskan diri dari tekanan-tekanan keburukan nafsu. Kenapa? Sesungguhnya nafsu itu teramat sangat memerintahkan kepada kekejian, kejelekan. Illa marrahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika Sayyidina Umar itu jadi presiden, itu pernah sidak tentang kesadaran hukum. Sidaknya bukan di MA. Kalau di MA pandai hukum itu. Kemana? Ke pelosok desa, dicari anak gembala di desa, dites oleh kepala negara. Sini anakku, ada apa Tuan? Saya kok enggak mengenal. Siapa Tuan? Iya, saya orang kota. Itu kepala negara ngetes warganya sadar hukum, pengendalian hukum Islam. Sini nak, saya mau beli 1 ekor kambing saja. Enggak bisa Tuan, ini bukan milik saya hanyalah gembala upahan Tuan saya di kota. Minta harga berapa kamu nak? Enggak bisa Tuan, enggak bisa, bukan milik saya, itu amanah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka didesak oleh Sayyidina Umar, enggak bisa Tuan, enggak bisa. Gini loh nak, saya ekor saja, saya pikir tuanmu enggak tahu itu ribuan diambil 1 ekor, enggak tahu. Dan tidak mungkin tahu kan. Andai kan tahu bilang terekam serigala sudah selesai. Minta harga berapa kamu? Tidak bisa Tuan. Didesak lalu fa'ainallah itu menusuk hatinya Sayyidina Umar. Berarti apa? Saya sukses menanamkan amanah pada warga saya. Hadirin, lembaga pengawas di negeri kita ini terlalu banyak. Ada kepolisian, ada BPK, ada KPK. Menyelesaikan kasus-kasus amanah ini. Sekarang ini korupsi bukan miliar, triliun. Peredaran narkoba itu ada pabriknya di negeri kita. Kemarin ditemukan tanaman ganja di Bromo itu ya. Hadirin rahimakumullah, ada apa di negeri ini? Jadi kontrol dari luar itu bukan tidak butuh-butuh, tapi itu tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Manusia itu ada ruhnya, yang ruh ini bisa dikendalikan dengan kendali Allah. Tidak mungkin bisa dikendalikan dengan sistem pengendalian yang dibikin sesama manusia, tidak bisa. Maka hadirin rahimakumullah, fa'ainallah itu ada di dalam diri kita. Di mana Allah? Allah melihat. Yang sering kita baca suratnya ini, ayat kursi. Ayat kursi kan apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu khifdhuhuma. Allah tidak pernah merasa dipayahkan menjaga langit bumi ini. Ini unsur langit, ruh itu unsur langit, manusia itu ada unsur bumi casingnya ini. Kalau menjaga langit bumi itu Allah tidak pernah merasa payah, maka diturunkan penjagaan yang manusia tidak mungkin ya terjaga tanpa sistem Islam itu sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, supaya kita selamat, sertakan seluruh jaminan ibadah dalam Islam. Sholat, ya Allah saya sholat supaya ini apa? Saya terjaga dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan syahadat kita. Lu syahadat itu luar biasa itu. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan jiwa-jiwa orang beriman
dengan kalimat yang kokoh, yang teguh. Apa itu? La ilaha illallah. Itu untuk menguatkan iman dari godaan-godaan. Baru dipraktekkan konsekuensinya sholat, zakat, puasa, haji, dan bangunan itu akan fungsi manakala kita jaga, kita rawat bangunan itu. Makanya rukun Islam disebut bunyal Islam. Islam itu dibangun ya, dengan struktur rancang bangun yang 5 itu tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mari kita rawat supaya fungsionalnya tercapai. Struktur ibadah puasa iya, struktur sholat iya, struktur bangunan zakat, haji, puasa iya, tapi fungsionalnya harus disertakan dalam niatan-niatan kita. Itu ya. Nah, makanya tidak cukup nawaitu shaumal ghadi an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana fardhulillahi ta'ala. Tidak cukup itu, tapi harus dikasih pembekalan. Itu strukturnya sudah, tapi fungsionalnya harus kita harapkan kepada Allah. Habis sholat dikasih harapan. Itu ya. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itu diantaranya pesan-pesan puasa Ramadan yang sebulan ini kita lakukan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.